Dalis. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang karakteristik geografi regional yang ada di kelurahan saya dan juga di kecamatan saya. Di sini saya sedang berada di Kelurahan Kelapa II yang berada di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Saya berada di sini tentang Kelurahan Kelapa II, dan Kelurahan Kelapa II ini berbatasan dengan daerah seperti Tangerang Selatan, yaitu di Serpong Utara, dan juga memiliki di dalam Kecamatan Kelapa II sendiri memiliki sekitar 6 kelurahan, yang mana diantaranya ada Kelurahan Kelapa II, Kelurahan Bajanata, Kelurahan Teluk Sengereng, Kelurahan Bentongan, Bentongan Indah, dan juga Pakulonan Barat. Dan Kelurahan Kelapa II itu terletak pada koordinat 6 derajat 14,10,44 S dan 106 derajat 36,39,75 S. Dan itu tadi mengenai kelurahan saya. Kita lanjut ke karakteristik geografi regional yang ada di Kelurahan Kelapa II. Oke, berikutnya kita berada di karakteristik geografi regional berupa bentang alam. Di sini terdapat sebuah danau dengan nama Situ Danau Kelapa II. Danau ini menjadi salah satu, mungkin satu-satunya bentuk bentang alam yang ada di Kelurahan Kelapa II. Mengingat tidak ada bentuk bentang alam lain seperti gunung atau sungai di dekat sini. Dan meskipun danau ini satu-satunya bentang alam yang ada di Kelurahan Kelapa II, namun kondisi yang ada di danau ini sangat-sangat tidak terjaga dengan baik. Bisa kita lihat banyak sampah berserakan di sini, dan ini bukan hanya di sebelah sini, tapi dari sini sampai ke sana banyak sampah berserakan yang menandakan kalau danau ini tidak terjaga dengan baik. Namun jika dikelola dengan baik, danau ini bisa menjadi sebagai sumber pariwisata, di mana di dekat-dekat sini juga masih banyak area-area tempat pemancingan, tempat kulineran yang bisa menjadi sektor dalam bentuk perekonomian dari Kelurahan Kelapa II. Oke, berikutnya adalah karakteristik geografi regional yang ada di Kelurahan Kelapa II berupa penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini adalah penggunaan lahan yang dijadikan sebagai pusat bisnis yang merupakan area untuk bisa memajukan ekonomi suatu wilayah. Di daerah ini pusat tadinya merupakan sebuah sirkuit, yaitu sirkuit Karawaci di tahun 2000-an awal. Namun di bawah naungan Lipo Group, wilayah ini berubah yang tadinya sirkuit menjadi sebuah pusat bisnis, dan bukan hanya pusat bisnis, namun di situ juga terdapat mall, terdapat pusat gym, terdapat bioskop, dan juga terdapat Gramedia dan Universitas Pelita Harapan, yang membuat orang-orang datang ke sini bukan hanya untuk bekerja dan juga untuk berbelanja dan bersenang-senang, melainkan ada juga orang yang datang ke sini dengan tujuan untuk menempa ilmu dan juga menambah wawasan terkait dengan mereka yang berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Kita bakal lihat ini adalah bentuk sebuah wilayah yang menjadikan pihak ini terdapat banyak gedung dan juga terdapat akses jalan yang bisa menghubungkan dari berbagai wilayah. Ya. Oke, berikutnya adalah karakteristik geografi regional yang ada di wilayah Pakulonan Barat. Kelurahan Pakulonan Barat ini terletak di sebelahan dengan Kelurahan Kelapa II. Dia ada di sebelah kanan, dan wilayah ini menjadi wilayah yang cukup maju dikarenakan perkembangannya didukung oleh beberapa pihak swasta seperti Paramonwen, dan di sini ada pihak yaitu Sumarekon, PT Sumarekon Agung. PT Sumarekon Agung di sini bisa dilihat bangun sebuah mall yang disebut Mall Sumarekon Mall Serpong, disingkat sebagai SNS, dan menjadi pusat kegiatan dari berbagai bisnis yang ada di wilayah Pakulonan Barat ini sendiri. Contohnya adalah orang-orang yang ingin berbelanja, orang-orang yang ingin bekerja, dan bisa kita lihat pembangunan dari swasta tersebut bukan hanya sekedar mall, tapi bisa dilihat dari wilayah sekitar berupa akses jalan yang besar. Akses jalan ini bukan hanya besar, tapi menghubungkan atau menjangkau beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tangerang. Contohnya ada di wilayah Tangerang Selatan, sampai ke Tangerang Kota, dan juga masuk ke Tangerang Kabupaten. Karena akses jalannya yang besar, ini memungkinkan beberapa pusat-pusat kegiatan lain seperti pusat pendidikan yang ada di wilayah ini untuk bisa dibangun. Seperti contoh di wilayah sana ada Universitas Multimedia Nusantara, dan di wilayah sana ada Universitas Matana yang menjadi akses dan juga menjadi tempat yang sangat strategis untuk sebuah
pusat pendidikan, karena balik lagi kegiatan jangkauannya sangat luas dan terlihat banyak. Oke, berikutnya adalah karakteristik wilayah geografi regional yang ada di Kelurahan Curug Sengereng. Nah, kelurahan ini masih berbatasan dengan Kelurahan Pakulonan Barat yang memungkinkan pembangunan dari PT Sumarekon bisa mencapai ke situ. Saya lihat di belakang saya di sini, ini merupakan danau. Walaupun masuk ke danau yang merupakan bentang alam, tapi danau ini merupakan danau buatan yang merupakan hasil dari tangan manusia. Dan nggak cuma danau ini, wilayah ini juga dipergunakan sebagai lapangan golf di sebelah sana. Saya lihat di sana ada air mancur. Itu merupakan wilayah lapangan golf yang saat ini sedang digunakan. Dan kalau kita lihat ke sana, merupakan wilayah sebuah klaster mewah yang merupakan namanya klaster Pondok Hijau Golf. Kawasan perumahan mewah yang masih merupakan pengembangan atau bagian pengembangan dari PT Sumarekon. Dan untuk masuk ke wilayah sini dan perumahan wilayah sini merupakan klaster mewah yang menjadi pusat pemukiman, yang menjadi wilayah pemukiman sebagai bentuk masuk ke dalam penggunaan lahan. Penggunaan lahan di sini menggunakan tadi berupa klaster atau perumahan, dan dari sini ada danau imitasi atau danau buatan, dan di sana ada lapangan golf. Di mana semua ini dibangun oleh PT Sumarekon sebagai wilayah dari pengembangan yang dilakukan dalam faktor ekonomi dan juga memajukan wilayah yang ada di Curug Sengereng ini. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari geografi regional yang ada di Kelurahan Bojongnangka. Karakteristik dari geografi regional di kelurahan ini adalah berupa penggunaan lahan. Lahan yang digunakan adalah lahan yang dijadikan sebuah stadion. Bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan stadion dari kandang Persita, yaitu Indomit Arena Stadion. Dan stadion ini menjadi stadion yang ada satu-satunya stadion besar sepak bola yang ada di Kecamatan Kelapa II. Dan stadion ini tuh dibangun ketika tahun 2014 dan rampung pada tahun 2018. Dan Pemkab Tangerang atau pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan hak pengelolaan aset selama 30 tahun kepada pihak pencipta untuk bisa mengelola stadion ini dengan baik. Baik, berikutnya adalah karakteristik dari geografi regional yang berada di Kelurahan Binjongan. Di kelurahan ini masih terhubung dengan PT Lipo Group yang berada di Karawati Lama. Dan karena itu juga pembangunan di wilayah sini dibangun oleh pihak swasta, yaitu Lipo Group, dan bisa dilihat di sini banyak perumahan termasuk pemukiman. Ini merupakan karakteristik geografi regional berupa penggunaan lahan, yang mana lahan-lahan di sini diubah menjadi pemukiman, area padat penduduk, dan gak cuma pemukiman, di sana juga terdapat sebuah rumah yang menyediakan beberapa kebutuhan seperti Alfamart yang di sana kelihatan. Dan tempat ini dibangun sekitar tahun 1998 dan rampung semuanya pada tahun 2023. Pembangunan sekitar 20 tahun ini pembangunan sekitar 20 tahun ini membuat daerah ini begitu luas, memanjang dari Karawati Kelurahan Kelapa II hingga ke Kelurahan Binjongan. Dan area ini sangat tepat dibangun sebuah klaster mewah karena memiliki akses jalan yang sangat baik. Bisa dilihat jalan-jalan di sini sangat rapi dan juga sangat tidak ada hambatan dan tidak ada jalan rusak juga, yang membuat jalan ini juga dapat terhubung ke beberapa akses yang penting berupa jalan tol di sana dan juga berupa pusat bisnis seperti Karawaci. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah Kelurahan Binjongan Indah. Di kelurahan ini berada di atas setelah selatan dari peta yang ada di Kecamatan Kelapa II. Dan di sini juga terdapat penggunaan karakteristik geografi regional berupa penggunaan lahan, berupa toko-toko, dan juga di sana ada pusat belanja
lahan berupa superlinet. Di wilayah ini juga tidak terintegrasi dengan bentongan yang awal, karena bentongan yang awal terintegrasi dengan PT Rico Group, sedangkan bagian ini tuh tidak terintegrasi, yang membuat pembangunan itu tidak semaju yang ada di bentongan. Kita lihat dari akses jalan saja tidak sebagus yang ada di bentongan. Namun wilayah ini itu menggabungkan atau memiliki akses untuk ke beberapa tempat seperti ke Kelurahan Kelapa II dan juga ke Kelurahan Kesiongan, berupa jalan-jalan kecil yang menyambungkan hal tersebut. Dan penggunaan lahan ini juga tidak hanya sekedar ruko dan juga perbelanjaan, tetapi di sebelah sana terdapat pemukiman yang memang pemukiman mewah, bukan berupa klaster tapi hanya berupa pemukiman biasa. Dan baik, kesimpulannya adalah dari kelurahan dan juga kecamatan Kelapa II ini yang merupakan daerah perkotaan yang masuk ke dalam daerah Tangerang, lebih banyak daerah pemukiman, yaitu karakteristiknya berupa penggunaan lahan seperti tadi dijelaskan ada pemukiman klaster mewah, pemukiman biasa, dan juga pusat bisnis, universitas, dan mungkin di sini ada seperti bentang alam berupa danau, tapi ya dari semua bentang alam yang ada itu terlalu sedikit untuk disebut sebagai keseluruhan. Secara keseluruhan memang lebih banyak penggunaan lahan berupa pemukiman yang dijadikan tempat-tempat orang bermukim dan juga tempat-tempat orang tinggal. Oleh sebab itu Tangerang atau lebih di Kecamatan Kelapa II dapat disimpulkan kalau lebih banyak karakteristik berupa penggunaan lahan, yaitu tempat pemukiman yang menjadi karakteristik utama dari Kecamatan Kelapa II. Sekian.